Viral di media sosial, tim Jogoboyo 97 Satsamapta Polrestabes Surabaya mengejar sekelompok remaja yang diduga terlibat balap liar di Jalan Tembaan dan di Ponegoro, Surabaya, Jawa Timur. Polisi mengamankan 3 pemuda yang mengendarai motor di Jalan Tembaan. Balap liar merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di kota besar seperti Surabaya. Biasanya dilakukan remaja tanpa izin dan berlangsung pada malam hingga dini hari saat jalanan sepi. Para pelakunya mencari kesenangan, adrenalin, atau ingin menunjukkan kemampuan berkendara. Namun, tindakan ini sangat berbahaya karena dapat membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Dampak balap liar pun merugikan masyarakat, seperti meningkatnya risiko kecelakaan, kebisingan kendaraan, dan kemacetan yang mengganggu kenyamanan publik. Karena itu, balap liar perlu dicegah dan diarahkan ke aktivitas yang lebih aman. Misalnya, balapan resmi di sirkuit atau kegiatan otomotif yang terorganisir. Balap liar merupakan bentuk dekadensi moral karena para pelaku mengabaikan keselamatan diri dan orang lain demi kesenangan sesaat. Tindakan ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab, kebutuhan akan pengakuan, dan minimnya edukasi dari lingkungan sosial maupun keluarga. Selain melanggar hukum, balap liar juga bertentangan dengan nilai Pancasila. Sila kedua dilanggar karena aksi ini mengabaikan nilai kemanusiaan dan sering memicu kecelakaan. Sila ketiga tercederai karena balap liar menimbulkan keresahan serta memecah ketertiban masyarakat. Sila kelima juga dilanggar karena pengguna jalan lain dirugikan dan tidak mendapatkan rasa aman yang adil. Serta keseluruhan, balap liar mencerminkan penurunan moral serta pelemahan nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena balap liar di kalangan remaja merupakan masalah sosial yang berbahaya dan terus berulang di Indonesia. Penyebab utamanya meliputi minimnya fasilitas balap resmi, tekanan sosial, dan kebutuhan akan pengakuan diri serta faktor ekonomi. Kurangnya sirkuit terjangkau membuat remaja menyalurkan hobi balap di jalanan umum. Selain itu, keinginan untuk diakui oleh teman sebaya mendorong mereka mengambil risiko besar demi gengsi. Faktor ekonomi juga berperan, karena modifikasi motor untuk balapan liar relatif lebih murah dan mudah dilakukan oleh kalangan remaja. Intinya, balap liar muncul akibat kombinasi antara kurangnya wadah positif, tekanan sosial, serta kondisi ekonomi. Balap liar menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat. Dari sisi keamanan, kegiatan ini sangat berbahaya karena sering memicu kecelakaan yang dapat menyebabkan luka berat hingga kematian, baik bagi pelaku maupun pengguna jalan lain. Secara sosial, balap liar menimbulkan keresahan karena warga merasa tidak aman berada di luar pada malam hari. Dari sisi moral, aksi ini memberi contoh buruk bagi remaja karena menganggap perilaku berbahaya sebagai sesuatu yang keren, sehingga kedisiplinan dan kepatuhan terhadap hukum semakin menurun. Secara ekonomi pun merugikan, mulai dari biaya pengobatan korban, kerusakan fasilitas umum, hingga terganggunya usaha masyarakat di sekitar lokasi balapan. Semua ini menunjukkan bahwa balap liar bukan hanya pelanggaran aturan, tetapi ancaman nyata bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi maraknya balap liar, berbagai langkah perlu dilakukan secara terpadu. Razia polisi secara rutin setiap pekan menjadi salah satu cara efektif untuk menekan aktivitas ilegal di jalan raya. Selain itu, pemerintah dan komunitas otomotif dapat bekerja sama dalam memindahkan kegiatan balap liar ke trek resmi, sehingga hobi tersebut dapat disalurkan dengan aman dan teratur. Pembentukan dan pembinaan komunitas motor tertib juga penting agar para penggemar otomotif memiliki wadah positif untuk berkreasi. Di sisi lain, edukasi digital perlu digencarkan guna melawan glorifikasi balap liar yang sering tersebar di media sosial dan mempengaruhi para remaja. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta lingkungan berkendara yang lebih aman, tertib, dan beradab. Setelah melakukan studi kasus tentang balap liar di Surabaya, kami melakukan wawancara singkat dengan pihak Polsek dan salah satu pelaku. Dari pihak kepolisian, kami mendapat pandangan bahwa balap liar sangat mengganggu ketertiban dan membahayakan banyak pihak. Sementara itu, dari sisi pelaku, mereka mengaku melakukannya untuk mencari adrenalin dan hiburan tanpa sepenuhnya memahami resiko dan dampaknya bagi masyarakat. Perbandingan dua sudut pandang ini menunjukkan bahwa persoalan balap liar bukan hanya soal pelanggaran, tetapi juga kurangnya kesadaran dan edukasi di kalangan remaja. Balap liar memiliki kaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
SDGs ke-16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Peace, Justice, and Strong Institution. Tujuan ini menekankan pentingnya penciptaan masyarakat yang damai, tertib, dan keberkeadilan melalui penegakan hukum yang efektif. Kegiatan balap liar jelas menentang dengan semangat SDGs 16 karena menimbulkan gangguan ketertiban umum, pelanggaran hukum, serta risiko keselamatan bagi masyarakat. Untuk mendukung pencapaian SDGs 16, diperlukan upaya nyata seperti penegakan hukum yang tegas, pembinaan komunikasi otomotif yang tertib, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban di jalan raya. Dengan demikian, pemberantasan balap liar tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih damai, adil, dan beradab sesuai dengan tujuan SDGs 16. Adik-adikku atau anak-anakku diupayakan untuk tetap fokus belajar, mengejar prestasi sehingga tercapai dengan cita-citanya. Kami harapkan sebagai orang tua jangan ikut-ikutan kenakalan remaja lah saat ini. Kalau senang balapan, kita tampung ke komunitas dan diadakan secara resmi yang disetujui sama pihak yang berwenang. Intinya tetap belajar, rajin berdoa, sukses selalu. Balap liar bukan hanya soal kecepatan, tetapi tentang bagaimana nilai moral kita diuji. Mari membangun budaya aman, tertib, dan peduli sesama.